Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kalastri berharap adik-adik semua luar biasa baik, sehingga kita bisa bersuka cita hari ini bersama-sama dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, walaupun kita di rumah saja beribadah, tapi jangan khawatir, dan kita tetap harus bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena ini hari Minggu, hari Sabat, waktunya kita menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, sudah dipersiapkan belum kidung ceria, Alkitab, dan persembahan adik-adik? Kalau sudah, Kalastri acungkan jempol. Good, berarti adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, seperti biasa adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita dari kakak layan, mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari adik-adik buka Kidung Ceria dari nomor 9. Kidung Ceria nomor 9 dengan judul Tuhan Pencipta Semesta. Adik-adik, kita akan nyanyikan bersama-sama ayat 1 dan ayat yang kedua. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita dari kakak layan, tapi sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu terhadap setiap kami ya Tuhan, sehingga kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan segar, dan Tuhan juga masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga saat ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama, walaupun secara daring ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkati kami, urapi kami, jadikan kami anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan dengar-dengaran akan kakak layan. Tuhan, jaga sikap kami agar kami dapat konsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi, yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo kita baca 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Apabila Alkitab adik-adik sudah terbuka, semua kakak undang untuk berdiri. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama dengan terang judul Pelayan-pelayan perjanjian yang baru.
Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, yang sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk semua adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Iya, bagaimana hari ini kabarnya? Kakak percaya ya, semua adik-adik hari ini, pagi ini pasti bersuka cita dan harus bersuka cita. Harus loh bersuka cita. Dalam keadaan mungkin pada saat ini ada adik-adik lagi nggak enak badan, Kak Sonta, bagaimana mau bersuka cita? Oh harus. Karena kita ada pada pagi ini semua karena kasih dan penyertaan Tuhan Yesus kepada adik-adik semua yang berada di rumah pada saat ini ibadah, dan kepada semua keluarga Kak Sonta yang berada di rumah Kak Sonta. Jadi kita harus bersuka cita, harus mengucap syukur, harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya tentunya selalu beribadah, berdoa, baca firman Tuhan. Mengapa kakak memulai dengan pertanyaan, adik-adik sukacita tidak? Karena pada pagi ini pembacaan kita terambil dari Korintus. Tentunya adik-adik tahu ya, kalau kita membaca surat Korintus, tentu kita mengingat seorang tokoh yang bernama siapa? Iya, Rasul Paulus. Tentunya adik-adik tahu ya, Rasul Paulus sebelum jadi Paulus dia seorang, dia itu seorang Saulus yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya.
Setelah dia menjadi Paulus, tentunya adik-adik tahu ya, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang berada di Korintus agar jemaat di Korintus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Berterima kasih kepada Tuhan dalam hidupnya. Karena Rasul Paulus merasakan dia ada, dia bersuka cita, dia memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Karena Tuhan selalu menyertai Rasul Paulus. Dan kakak awali tadi sukacita tidak? Karena adik-adik ada karena penyertaan Tuhan Yesus. Bukan karena hebat adik-adik. Bukan karena kuat adik-adik. Ingat loh. Surat Rasul Paulus ini ke jemaat Korintus, pada masa itu ada loh rasul-rasul palsu. Apa ya Kak Sonta? Siapa itu rasul-rasul palsu ya? Rasul-rasul palsu adalah rasul yang menyampaikan kehebatannya sendiri kepada orang-orang. Dia mengajak orang-orang untuk melakukan tidak benar. Nah, pada saat rasul-rasul palsu ini menyampaikan tidak benar kepada orang, datanglah Rasul Paulus mengingatkan orang-orang, menegur orang-orang untuk mengikuti kebenaran, untuk mengenal kasih anugerah Tuhan Yesus. Adik-adik, bagaimana caranya ya? Adik-adik ya, kakak mau bilang, dan selalu ya kakak bilang ya, kita jangan seperti rasul palsu itu. Pada masa itu, masa ini ada loh, ada. Dia merasa dia mungkin di sekolah juara, dia membanggakan dirinya. Rasul palsu itu begitu loh, dia membanggakan dirinya. Gara-gara saya gereja itu berdiri, gara-gara saya banyak orang ke gereja. Dia tidak merasa dia ada itu karena Tuhan, bukan. Tapi dia berpikir gara-gara dia. Itulah rasul-rasul palsu. Nah, adik-adik sekarang ada ya rasul-rasul palsu ya? Ada. Bahkan diri kita sendiri bisa loh. Bagaimana ya? Mungkin ya seperti kakak bilang tadi ya, adik-adik juara nih di sekolah, pintar nih belajarnya. Pada saat ini belum sekolah ya, pintar belajarnya lewat online ya, mungkin dapat nilai yang bagus ya pada saat belajar sekarang ya. Nah, jangan adik-adik berpikir, jangan adik-adik merasa bangga, saya hebat, saya pintar, saya juara kelas. Adik-adik harus selalu ingat, kepintaran, hikmat, pengetahuan kita dapatkan dari Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, kakak mau bilang kepada adik-adik, pada saat Rasul Paulus menasehati, memberitahukan kepada jemaat di Korintus untuk selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka berjemaat pada masa itu, kakak juga mau adik-adik tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Walaupun sampai saat ini kondisi belum juga membaik, masih belajar di rumah, masih ibadah di rumah, masih bermain di rumah. Ayo, tunjukkanlah adik-adik. Adik-adik ini pengikut Yesus. Bagaimana caranya Kak Sonta? Saya menunjukkan saya ini pengikut Yesus. Boleh. Melalui, selalu kakak ingatkan, tingkah lakunya harus baik. Perkataannya harus memperkatakan yang baik. Bisa kan? Di rumah, ya tentunya dengar-dengaran apa kata papa mama. Sayang sama adik kakak abang. Bisa nggak? Bisa dong. Jangan pernah membanggakan diri sendiri. Jangan pernah sombong. Tuhan Yesus tidak mau itu.
apabila adik-adik percaya, adik-adik ada sampai pada saat ini karena kasih Tuhan Yesus. Ayo, buat hati Tuhan Yesus senang dengan cara ya beribadah ya, berdoa, baca kitab suci, dengar-dengaran apa kata orang tua. Terlebih sekarang ya, masih tetap di rumah ya, jaga kesehatan ya adik-adik ya. Nah, pesan kakak kepada adik-adik, adik-adik harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Sekali lagi kakak ingatkan ya, bisa, pasti bisa. Dengan cara, ayo lakukan yang baik dalam kehidupan adik-adik. Berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Mengucap syukurlah kepada Tuhan Yesus. Karena adik-adik ada sampai pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Kepada adik-adik, kepada keluarga adik-adik. Dan Kak Sonta juga selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Kak Sonta dan keluarga Kak Sonta sampai pada saat ini masih tetap diberikan Tuhan Yesus kesehatan. Walaupun kita belum bisa bertemu, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah marah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan. Kak Sonta mau adik-adik mengerjakan aktivitas. Ayo adik-adik kerjakan ya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, itu tadi cerita dari kakak Layan. Diingat ya, kalau kita hendak berbuat baik, itu bukan karena kita ingin dipuji, ya, dan kita juga tidak boleh angkuh karena kita sudah berbuat baik, tapi kita berbuat baik itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan adik-adik lakukan pesan kakak Layan tadi dalam kehidupan sehari-hari, supaya semakin nyata firman Tuhan kita lakukan, semakin dimuliakan namanya. Adik-adik, mari kita kumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 233 yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Kidung Ceria nomor 233, kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga adik-adik. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersyafaat ya. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa yang baik. Karena kasih dan penyertaan-Mu kepada kami ada sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bisa beribadah pada minggu pagi ini semua karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami semua yang mengikuti ibadah. Walaupun kami masih beribadah tetap mengikuti online. Semuanya Tuhan Yesus kami percaya ada rencana Tuhan buat pribadi kami lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Tuhan. Pakai kami Tuhan agar kami menjadi surat-surat Kristus di dalam kehidupan kami. Agar kami melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami. Agar kami menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hidup kami ini adalah kepunyaan-Mu. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus setiap nafas kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat keluarga kami, lepas keluarga. Berikan kesehatan kepada papa mama kami. Berikan kepada papa mama kami hikmat pengetahuan agar dapat membimbing kami dengan baik. Dan berikan kepada kami roh dengar-dengaran sehingga kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang mau dengar-dengaran atas nasihat orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami GPIB Jebulon. Kiranya Tuhan Engkau berkati ibu pendeta kami. Engkau berkati semua presbiter kami. Engkau berkati semua jemaat-Mu dimanapun pada saat ini berada. Apabila ada jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu, jamah Tuhan pulihkan. Dan apabila ada jemaat-Mu yang tidak bekerja Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan kepada mereka kehidupan. Kau tunjukkan pekerjaan Tuhan kepada orang tua daripada teman-teman kami, yang pada saat ini mungkin ada yang tidak bekerja. Kami mau berdoa Tuhan buat kota Batam. Kiranya Tuhan Kau berikan kedamaian kepada kota Batam, semua kami yang berada di kota Batam. Sehingga damai sejahtera yang daripada-Mu ada atas semua orang yang tinggal di kota Batam ini Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ini. Damai sejahtera Tuhan ada atas kami semuanya dalam menjalani kehidupan ini. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati bangsa dan negara kami ini. Jagai bangsa dan negara kami Tuhan Yesus yang baik. Inilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah Tuhan doa kami. Sempurnakanlah Tuhan doa kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kita sudah selesai. Ayo jalani kehidupan ini, jadilah surat Kristus yang terbuka. Selamat hari Minggu buat semua adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa minggu depan.